Dan untuk lebarnya ini kalau kita pasang dengan yang baru seperti ini, dia akan berlebih seperti ini. Jadi nanti takutnya yang termakan untuk bagian ujungnya saja, tapi untuk tengahnya ini nanti nggak termakan, dia terganjal. Karena terganjal ini ya, karena ini sudah tinggi ujungnya. Jadi cara mengakalinya kita harus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dharma Motor Perbongan, channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kesempatan kali ini kita kedatangan mobil ya, Honda Jazz. Untuk keluhannya, bagian remnya asal dipijak rem dia bunyi ya, krok gitu. Jadi setiap kali kita pijak rem dia bunyi krok krok gitu ya. Jadi ini kita hanya sharing untuk teman-teman, hanya berbagi, siapa tahu teman-teman juga mengalami masalah seperti ini. Bisa juga disimak video sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agar kita lebih semangat lagi untuk berbagi tentang seputaran mobil dan otomotif. Kalau untuk dari suaranya sih sepertinya di bagian sepatu rem ya untuk mobil ini, karena untuk mobil ini mobilnya Matic. Kalau mobil Matic itu udah pasti setiap kali kita menggunakan mobil ini kita akan selalu menginjak rem, karena kalau nggak kita pijak remnya mobilnya akan jalan terus. Jadi apalagi sekarang ini musim hujan, jadi untuk bagian sepatu rem pasti akan cepat habis. Jadi ini kita sudah buka untuk bagian rodanya. Ini kita periksa untuk bagian sepatu remnya, ternyata memang untuk bagian sepatu remnya itu sudah habis total ya, udah tinggal besi sama besi yang ini seperti ini. Jadi untuk teman-teman untuk yang pengguna mobil Matic ya, coba diperiksa jangan sampai habis seperti ini ya, karena ini bisa mengakibatkan untuk bagian piringan cakramnya itu termakan. Ini kan jadi termakan seperti itu ya. Ini bagian piringan belakangannya, ini yang paling belakang ini sudah termakan nih parah. Ini sudah kita sarankan juga untuk pemiliknya agar kita lakukan pembubutan untuk bagian piringannya, tapi kata pemiliknya jangan dulu karena mungkin kendala di biaya, jadi kita hanya mengganti untuk bagian sepatu remnya saja. Oke, jadi cara menggantinya seperti apa? Kalau sudah termakan seperti ini, ikuti terus videonya, jangan di skip ya. Ikuti terus sampai selesai agar tidak gagal paham. Kita lanjut dulu. Untuk remnya sendiri sudah kita belikan yang baru ya. Bagian baru kita nanti akan pasang. Jadi kita press dulu ya untuk bagian yang ini. Oke, setelah itu kita press ya untuk menggunakan platnya yang lama seperti ini. Kita gunakan aja kunci seperti ini ya. Oke, seperti ini untuk piston sudah masuk ke dalam. Ini ada satu lagi ya sebelum kita pemasangan untuk sepatu rem yang baru. Ini untuk bagian yang baru ini kan terlalu lebar nih, masih nih bidangnya kan masih lebar. Jadi untuk yang cakram yang lama itu ini sudah termakan. Bagian pinggiran ini tebal nih, ini bagian ini tebal nih yang pinggir. Dan untuk lebarnya ini kalau kita pasang dengan yang baru seperti ini, dia akan berlebih seperti ini. Jadi nanti takutnya yang termakan untuk bagian ujungnya saja, tapi untuk tengahnya ini nanti nggak termakan, dia terganjal. Karena terganjal ini ya, karena ini sudah tinggi ujungnya. Jadi cara mengakalinya kita harus mengrendam itu bagian ini, kita mengikisnya nih untuk pinggirnya kita kikis. Ini juga kita kikis.
agar nanti makannya bisa yang bagian dalam, jadi nggak bagian yang luar yang dimakan, karena ini udah rata ya untuk bagian pinggirannya ini nih, jadi nanti bisa menimbulkan bunyi waktu dipijak remnya. Jadi caranya kita harus gerinda untuk bagian yang ini ya. Oke, ini ya untuk bagian sepatu remnya, untuk bagian pinggirnya ini yang baru sudah kita gerinda seperti ini ya, kita kikis pinggirnya agar nanti tujuannya supaya bagian tengah ini yang makan, karena ini untuk bagian yang ini sudah terkena. Jadi misalnya teman-teman ada yang baru mengganti sepatu rem tapi masih kenapa menjadi bunyi waktu dipijak rem sit gitu, ini bisa jadi karena ini termakan. Jadi sepatu rem itu yang termakan hanya pinggirnya saja, tapi bagian tengah ini tidak. Bisa juga di permasalahannya bisa juga di ini ya, di sepatu remnya sendiri. Dia kalau misalnya yang biasa, merek yang biasa itu biasanya terlalu banyak kadar besinya daripada aspesnya ya. Jadi besi dengan besi, jadi menimbulkan bunyi juga. Jadi kalau misalnya mengganti ini ya paling tidak yang ori atau yang nomor 2, jadi agar tidak menimbulkan bunyi. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya ada keluhan yang bunyi untuk bagian rem waktu diinjak, bisa juga dicek di bagian ini. Jadi posisinya seperti ini ya, kalau sudah digerinda, dikikis ya, tuh kan udah jauh jarak dari piringan cakramnya ya, jauh. Oke, jadi seperti itu. Ini kita mau pasang dulu. Ini kita akan pasang semua kanan kiri, setelah itu kita coba untuk mobilnya ya. Kita lanjut dulu ya, untuk sepatu remnya yang sudah kita kikis untuk bagian pinggirnya tuh ya, jadi makannya dia di tengah ya, nggak di pinggir lagi. Seperti ini juga nih tuh, jadi tidak terkena di bagian pinggirnya, sudah kita kikis. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, ini untuk dandasnya sudah selesai kita pasang semua ya, untuk bagian sepatu rem. Bannya juga sudah kita pasang. Ini mau kita coba, karena tadi waktu jalan kita injak remnya untuk suara serok gitu. Kita mau coba tes dulu ya, jalan dulu kita tes. Kita rem ya. Kita rem. Ini ya, tes jalan ya. Nah, kita cek rem ya. Sudah nggak ada suara ya untuk suaranya. Ini sudah normal untuk remnya. Oke, jadi seperti itu ya cara menganalisa kalau misalnya teman-teman ada yang mengganti bagian sepatu remnya yang baru diganti untuk sepatu remnya, tapi masih ada bunyi ya bagian seat. Jadi kita pijak remnya cit gitu, bisa juga dari sepatu remnya sendiri atau dari piringannya sendiri, piringan cakramnya, bisa juga sama seperti tadi pemeriksaannya ya, seperti awal tadi. Ini tadi untuk keluhannya sih waktu dipijak dia bunyi serok, gitu ya. Jadi ternyata kita periksa untuk bagian sepatu remnya, ternyata untuk sepatu remnya habis ya, habis total, jadi tinggal besi sama besi yang belaga. Oke, jadi seperti itu cara pemeriksaannya. Sekian dulu video dari saya, semoga video bermanfaat untuk teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen, dan share agar kita lebih semangat lagi untuk berbagi tentang seputaran mobil dan otomotif. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.